Ah, hai minasan, ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. O genki desu ka? Hai, genki desu. Hai, sudah lama ya. Jadi hari ini sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu, ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita mulai, saya absen dulu. Agus Yudana Sang? Agus Yudana? Tak ada ya. Ardita? Hai, Ardita imasu ne. Ardita, kemudian Indra Sang? Indra? Sudiarta Sang? Hai. Yang belum di absen tolong di mute dulu ya. Hai, Teguh Sang? Teguh imasen ka? Nggak ada? Sandi Sang? Sandi? Hai, Ari? Irwan Sang? Nita? Pandey Sang? Sepri Sang? Halo Sepri? Ya Bu, hadir Bu. Hai. Masuk dong teh. Hai, yang belum dipanggil tolong di mute dulu speakernya. Mikrofonnya tolong di mute dulu. Halo? Masuk tuh tapi. Hai. Yudi? Yudi San? Guna? Guna San? Hai Andri? Mas. Mau dipencet dulu. Halo, bagi yang belum dipanggil tolong di mute dulu gininya mikrofonnya. Jadi yang sebelumnya itu kan Shumiwa badminton desu. Jadi hobi saya adalah badminton atau bulu tangkis. Nah, itu kan versi yang paling mudah ya, yang paling sederhana. Coba kita lihat yang ini. Watashi no shumi wa terebi o miru koto desu. Apakah kalian bisa lihat apa perbedaannya dengan yang tadi? Halo? Ada yang bisa memberikan pendapat kira-kira apa sih yang beda dengan yang tadi sebelumnya itu? Hai, Karlina Sang mungkin? Kira-kira apa yang berbeda dengan yang sebelumnya? Halo? Maaf, saya bisa kembali. Oh iya, jadi ini tadi sebelumnya kan contohnya adalah watashi no shumi wa saka desu. Saka itu kan sepak bola, ya. Sekarang contoh yang kedua yaitu adalah watashi no shumi wa terebi o miru koto desu. Apakah kalian tahu bedanya dengan yang sebelumnya? Ya,
Jadi miru koto desu. Jadi kalau kalian ya, yang sebelumnya tuh tidak ada koto. Dan yang sebelumnya tuh hanya berupa kata benda saja. Saka itu kan adalah kata benda. Kalau yang ini ada kata miru. Miru itu adalah bentuk kamus dari mimas. Masih ingat artinya mimas apa? Ada yang masih ingat artinya mimas? Mimas itu artinya adalah menonton. Hai. Ya, mimas itu artinya adalah menonton. Jadi yang membedakan dengan yang sebelumnya adalah yang sebelumnya itu cuma menggunakan kata benda, tapi ini kita menggunakan kata kerja, ya. Nah, ini dalam bahasa Jepang, jika kita ingin menyebutkan hobi, kita harus mengubah bentuk masnya itu menjadi bentuk kamus. Dulu itu kan kalian hanya belajar tentang bentuk kamus saja. Bentuk emas saja. Maksudnya bentuk emas adalah kata kerja yang berakhiran dengan mas. Masih ingat contoh kata kerja yang ada mas apa saja? Ada yang bisa menyebutkan contoh kata kerja yang pakai emas? Hai, Dila-san? Halo, Dila? Apakah Dila bisa menyebutkan salah satu contoh kata kerja yang ada masnya? Hai, yomimas. Yomimas itu apa? Hai, selain yomimas, siapa yang bisa menyebutkan lagi contoh katanya? Contoh kata kerja yang berakhiran mas. Masih ingat kan kalau dalam bahasa Jepang, kata kerja itu ditaruh di belakang. Jadi kan setiap kata yang berakhiran sama mas atau tulisannya itu masu, itu termasuk kata kerja. Contohnya apa saja? Yomimas kayak tadi. Terus apa lagi? Mimas. Ada yang ingat lain lagi? Ada yang bisa ikimas. Terus apa lagi? Mimas, yomimas, ikimas, simas, kakimas, utaimas, dan sebagainya. Itu termasuk kata kerja. Ya, tabemas juga termasuk. Ya, kata kerja bentuk emas. Tapi kalau kalian ingin mengubahnya menjadi bentuk hobi, kalian menyatakan hobi kalian misalnya seperti kayak misalnya kalian bilang, oh hobi saya itu melakukan sepak bola. Kalian tidak bisa menggunakan emasnya itu. Kalian harus ubah dulu emasnya jadi bentuk kamus, ya. Jadi bentuk kamus itu apa? Bentuk kamus adalah kata kerja yang bisa kalian temukan di kamus. Artinya seperti ini. Contohnya, kalau kalian mencari arti kata tabemas, itu di kamus kalian tidak akan menemukannya. Tapi kalian harus mengubah dulu tabemas ini menjadi bentuk kamus. Ya. Jadi agak sedikit beda ya sama bahasa Indonesia. Kalau misalnya kita mau cari kata pergi, tinggal cari aja kata pergi di kamus. Tapi kalau dalam bahasa Jepang, kalau kita pengen tahu artinya tabemas, kita harus mencari artinya kita harus mengubahnya dulu jadi bentuk kamus. Caranya seperti apa? Ya, kita harus mengubahnya sesuai dengan golongan ya. Seperti yang kita tahu, bahasa Jepang itu golongannya ada 3. Ya, golongan 1, golongan 2, sama golongan 3. Ya, yang paling gampang itu saya mulai dari golongan 3. Kenapa dimulai dari golongan 3? Karena dia yang jumlahnya paling sedikit. Dan dia itu cuma ada 2. Tidak ada penambahan lagi, yaitu cuma ada simas dan kimas. Masih ingat artinya simas apa? Ada yang ingat artinya simas? Halo? Hai, melakukan. Kalau kimas artinya apa?
Kimas artinya adalah datang. Itu kikimas. Kalau kimas itu artinya adalah datang. Sebelum kita lanjut, apakah suara saya terdengar jelas? Jelas, ya. Jadi, kenapa kita mulai dari golongan 3? Karena golongan 3 itu jumlahnya yang paling sedikit. Ya, cuma ada 2. Cuma ada simas sama kimas. Jadi, kata kerja yang belakangnya isi simas itu termasuk golongan 3. Contohnya apa? Benkyo simas. Masih ingat benkyo simas? Masih ingat benkyo simas? Iya, belajar. Itu termasuk kata kerja golongan 3. Jadi ingat, golongan 3 itu cuma ada 2, cuma ada simas sama cuma ada kimas. Ya, yang kedua adalah golongan kedua. Ya, caranya kita tahu itu golongan kedua atau golongan satu adalah biasanya golongan kedua itu adalah kata kerja yang cuma terdiri dari satu suku kata sebelum mas. Contohnya apa? Nemas. Nemas itu apa? Masih ingat nemas? Nemas itu artinya adalah tidur, ya. Nemas artinya tidur, kemudian ada mimas. Mimas itu apa? Mimas itu artinya menonton. Jadi sebelum mas dia cuma ada satu huruf aja kan, huruf Jepangnya. Jadi cuma ada mi, cuma ada ne. Mimas cuma ada mi sebelum mas. Terus nemas cuma ada ne sebelum mas, ya. Kemudian ada kimas lagi, cuma beda sama kimas yang di golongan 3. Kimas di sini artinya adalah memakai pakaian itu, ya. Kemudian selain yang terdiri dari satu suku kata, itu juga ada yang sebelum masnya itu bukan huruf i. Contohnya apa? Tabemas. Sebelum mas itu apa? Huruf apa? Tabemas. Sebelum mas ada huruf apa? Ada yang bisa jawab? Halo? Halo? Ya, sebelum mas hurufnya coba kalau kita nulis tabemas, berapa kita pakai huruf hiragana? Ada 4 kan, huruf ta, be, ma, se. Iya kan? Nah, sebelum mas itu ada huruf b. B itu kan bukan deretan I, kan dia ada di deretan E. Makanya dia termasuk golongan kedua. Seperti itu. Bisa dipahami? Halo? Hai, jadi pembagian golongan kata kerja dalam bahasa Jepang ini sudah dibagi sedemikian rupa ya. Jadi kalian nggak perlu musingin kok bisa ini ke golongan 1, ini ke golongan 2, ke golongan 3. Ingat aja yang tadi, kalau dia golongan 3 ya cuma ada 2, cuma ada simas dan kimas. Terus golongan 2 itu ada, pokoknya kalau suku katanya itu cuma 1 sebelum mas, ya, misalnya nemas, mimas, kimas, itu termasuk golongan 2, sama yang ada huruf E-nya sebelum mas. Contoh, tabemas. Itu termasuk golongan 2. Apa untuk golongan 2 dan golongan 3 ini bisa dipahami? Bisa? Hai, kita lanjut ke golongan 1. Ya. Kita coba diperhatikan contohnya. Golongan 1 ini yang jumlahnya paling banyak, ya. Jumlahnya paling banyak. Jadi gimana kalian tahu itu golongan 1? Berarti kalau dia tidak termasuk golongan 2 dan golongan 3, sudah pasti dia golongan 1. Ya, ini saya ambil beberapa contoh sebagai perwakilan. Coba diperhatikan yang saya garis gini, apa yang saya tebalkan ya. Jadi contoh golongan 1 tuh misalnya kaimas.
sebelum mas itu ada huruf I. Ya, artinya membeli. Kemudian ada machimas. Machimas itu artinya adalah menunggu. Ya, sebelum mas ada apa? Sebelum mas ada huruf apa? Ada huruf chi. Ingat ya, ini meskipun saya tulis dalam huruf biasa, tapi tetap dalam bayangan kalian harus mengingat hiragana. Karena kan sistem pembuat hurufnya Jepang sama kita kan beda. Mereka kan tidak mengenal huruf C, H, sama I pisah ya. Yang ada adalah chi. Kemudian ada suwarimas. Artinya adalah duduk. Ini kurang U ya. Kemudian yang keempat itu ada asobimas. Artinya adalah bermain. Kemudian ada yomimas. Membaca. Kemudian ada shinimas. Itu mati. Kemudian ada kakimas. Menulis. Oyogimas berenang. Dan hanasimas itu berbicara. Jadi kenapa ada huruf yang saya tebelin di sini? Karena ini berkaitan dengan perubahannya. Perubahannya menjadi bentuk kamus itu seperti apa? Ya. Kalau kalian perhatikan, ya. Kalau misalnya kalian perhatikan, ini huruf sebelum masnya ini adalah berada di deretan I. Maksudnya berada di deretan I itu artinya adalah suaranya mengandung I. Yaitu ada I, habis I ada apa? Ci, lalu ada ri, ada bi, ada mi, ada ni, ada ki, ada gi, dan juga ada shi. Ya, kenapa ini ditebelin? Untuk mempermudah caranya kalian untuk untuk mengubahnya menjadi bentuk kamus. Bagaimana caranya mengubah jadi bentuk kamus? Kita mulai dari golongan 1. Ya, caranya mengubah jadi bentuk kamus itu gampang. Yang tadi itu, yang sebelum mas itu yang I, ci, ri, bi, mi, ni, ki, gi, shi, itu kan semua ada di deretan I. Untuk mengubahnya jadi bentuk kamus, kalian tinggal geser aja dia, ganti kata itu yang ada di deret I itu ke deret U. Ya, misalnya kaimas. Kita sudah mengabaikan masnya ya, jadi kalau bentuk kamus itu kita tidak memerlukan mas. Jadi sebelum mas itu ada I, ya, ada I, jadi di deretan I, suaranya kan I. Suara U-nya apa? Kan dia berubah menjadi U. Sehingga kaimas itu bentuk kamusnya adalah kau. Sudah? Bisa dipahami? Misal yang kedua, machimas. Kita hilangin masnya. Sisanya apa? Kalau kita hilangin mas, sisanya apa? Masnya kita hilang. Jadi apa sisanya? Jadi maci. Ya, jadi maci. Terus huruf belakangnya apa? Ci kan? Ci itu ada di deretan I. Deretan U-nya adalah se. Ya, yang ini bisa dipahami? Halo? Halo? Bisa. Kenapa dia berubah jadi se? Kenapa nggak jadi cu? Ya. Kenapa dia jadi ci? Kenapa nggak jadi se? Kenapa nggak jadi cu? Karena di deretan ci itu hurufnya apa? Ada yang masih ingat nggak? Itu kan adanya ta, ci, se, te, to. Jadi tidak ada cu. Ya, makanya ini berubah menjadi ci itu berubah menjadi se. Kemudian suwarimas. Kalau masnya dihilangin sisanya apa? Siapa yang bisa jawab? Suwarimas. Kalau masnya dihilangin yang tersisa apa?
Iya, suari. Nah, huruf terakhirnya apa? Ri kan? Itu suaranya I, kita ubah jadi suara U jadi ru. Sehingga menjadi suaru. Bisa? Kalau asobimas, hilangin masnya jadi apa? Masnya kita hilangin jadi asobi. Huruf belakangnya apa? Bi. Untuk mengubah jadi bentuk kamus, bawa ke suara U jadi bu. Sehingga dia menjadi asobu. Hai, masih ingat artinya asobu apa? Ada yang ingat artinya asobu? Atau asobimas? Ada yang masih ingat artinya? Hai, bermain. Good. Nah, kemudian ada yomimas. Huruf terakhirnya apa? Kalau masnya kita hilangin, huruf terakhirnya adalah mi. Ya, sehingga dia menjadi yomu. Apa artinya yomu? Apa artinya yomu? Apa jadi? Iya, membaca. Ya, kemudian shinimas. Kalau masnya dihilangin, sisa sini. Kalau ubah jadi bentuk kamus, ni-nya itu berubah menjadi nu. Ya, benar. Kemudian kalau kaki mas, kita hilangin masnya jadi apa? Jadi kaki ya. Huruf terakhirnya adalah ki. Sehingga dia menjadi kaku. Ki itu diganti pakai ku. Ya. Kemudian ini oyogimas. Artinya apa? Ada yang ingat artinya oyogimas? Iya, berenang. Kalau masnya kita hilangin jadinya apa? Oyogi, ya. Jadi oyogi. Terus untuk mengubah jadi bentuk kamus, gi-nya kita ganti pakai gu. Ya, sehingga menjadi oyogu. Lalu terakhir, hanashimas. Ada yang ingat artinya hanashimas? Hanashimas. Iya, berbicara. Jadi, kalau masnya kita hilangin, sisanya apa? Hanashi. Ya, shi-nya berubah menjadi su. Mungkin ada yang bertanya, kenapa hanashimas termasuk golongan 1, Sensei? Kenapa nggak golongan 3, meskipun dia ada masnya? Karena hanashimas ini, dia gabung jadi satu hanashimas, dia nggak bisa dipisah. Beda kayak shimas yang golongan 3, itu bisa dipisah. Kayak misalnya, benkyo shimas. Kan dia golongan 3 tuh, ada shimasnya. Kenapa dia termasuk golongan 3? Karena benkyu itu bisa kalau dipisah jadi artinya masih tetap artinya belajar. Seperti itu. Hai, sampai sini apa ada pertanyaan dulu sebelum lanjut? Sebelum lanjut ada pertanyaan? Tidak? Hai minasang. Apa kalian masih di tempat kalian? Masih, berarti tidak ada pertanyaan ya. Kita lanjut ya. Nah, itu golongan 1. Nah, kalau golongan 2 ini gampang sekali untuk mengubahnya. Ya. Kalau golongan 2 ini gampang. Kalian tinggal menghilangkan mas, ganti pakai ru. Contohnya, contoh golongan 2 misalnya kayak tabemas. Masnya hilangin sisa tabe. Tambahin ru, jadinya taberu. Berarti kalau okimas, bangun tidur, okimas ya. Kalau kita hilangin masnya jadi apa? Okimas, kalau kita hilangin masnya jadinya apa? Siapa yang bisa jawab? Okimas, kalau dihilangin masnya sisanya jadi apa?
Ada yang iya, okimas dia jadi okiru. Masnya hilang kan cuma sisa oki. Tambahin ru jadi okiru. Good. Kalau nemas. Nemas. Nemas tidur, ya. Kalau kita ubah jadi bentuk kamus jadinya apa? Hai, neru. Masnya hilangin ganti pakai ru. Oke. Kalau karimas, meminjam. Kalau kita hilangin masnya, sisanya apa? Karimas. Hai, kariru. Seperti itu ya. Jadi golongan 2 ini gampang. Masnya hilangin, tambahin ru. Ya. Sampai golongan 2 ini ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Tidak, ya. Sekarang kita lanjut ke golongan 3. Ya. Halo, bagi yang tidak mau bertanya atau tidak mau menjawab, mohon untuk mikrofonnya untuk di-mute dulu ya, sebentar ya. Nah, sekarang kita ke golongan 3. Golongan 3 itu kan cuma ada 2, cuma ada simas sama kimas, ya. Simas itu bentuk kamusnya adalah suru. Kimas itu bentuk kamusnya adalah guru. Dia tetap seperti itu. Jadi tidak ada formulanya. Misalnya kayak benkyo shimasu, bentuk kamusnya apa? Ada yang bisa jawab? Benkyo shimasu, bentuk kamusnya jadinya ganti shimasu dengan suru, dia akan menjadi apa? Benkyoru? Benkyo suru? Coba yang berubah itu apa? Ya, yang berubah itu cuma simasnya ya. Jadi benkyo shimasu. Shimasu ganti pakai suru menjadi benkyo suru. Bisa dipahami sampai sini? Benkyo shimasu? Gimana nih Krenisa? Iya. Benkyo shimasu dia menjadi Ya, nggak apa-apa. Kalau salah kan nggak apa-apa. Kan tandanya itu mencoba, ya. Kan kalau salah juga nggak saya marahin, kan? Ya. Benkyo shimasu dia jadi apa? Benkyo suru. Hai, kaimono shimasu dia menjadi apa? Kaimono shimasu dia jadi apa? Kaimono shimasu. Hai, kaimono suru. Masih ingat artinya kaimono suru? Kaimono suru masih ingat artinya? Ada yang ingat artinya kaimono suru? Berbelanja, ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan enggak? Halo? Tidak. Kalau tidak ada, coba itu, ini ada latihan, coba di siapa yang bisa. Misalnya nomor 1, Ryo Sukurimas. Ada yang ingat artinya Ryo Sukurimas? Ada yang masih ingat artinya Ryo Sukurimas? Ryori. Ada yang masih ingat nggak? Ya, memasak. Kalau misalnya berdasarkan pemaparan tadi, ya Ryori itu masakan ya, Sukurimas itu membuat. Jadi memasak artinya. Kalau menurut kalian, Sukurimas itu termasuk golongan berapa dia? Kata kerjanya golongan berapa kira-kira? Sukurimas itu termasuk golongan berapa? Ada nggak yang bisa nebak? Sukurimas itu termasuk golongan 1, 2, atau 3?
Halo? Halo? Ya. Oh ya, apa ada yang apa ada yang gini? Apa ada yang bisa mendengarkan gini dengan baik? Halo? Oh iya. Hai Karlina Sang? Ya. Hai Karlina Sang? Atau Dila? Atau Siki? Widiani? Adelia? Ya. Oh. Hai, apa ada yang masih di sini? Halo? Halo? Hai Nikreni Sang? Halo? Hai, siapa saja yang masih bisa, yang bagus sinyalnya, masih bisa mendengar suara saya? Oh, sedikit putus-putus. Yang dari Sawan gimana? Apa suara saya bisa didengarkan dengan baik? Ya, bisa? Ya. Hai, coba kita latihan dulu ya. Rio sukurimas. Artinya memasak. Ada yang bisa mengubah dia menjadi bentuk kamus, gimana jadinya? Ada yang bisa mengubahnya jadi bentuk kamus? Halo? Hai, dia akan menjadi Rio Sukuru. Itu Karlina Sang ya? Karlina, Karmila? Hai. Kemudian, Sashing O Torimas, dia akan menjadi apa? Bentuk kamusnya? Siapa yang bisa? Sashing O Torimas, dia akan menjadi apa kalau diubah jadi bentuk kamus? Hai, Shashing O Toru. Good. Yang ketiga, Eigao Mimas. Dia akan menjadi apa? Eigao Mimas, dia menjadi apa? Mimas termasuk golongan berapa? Mimas golongan ke? Ya, dia termasuk golongan kedua ya. Jadi tinggal hilangin masnya, tambahin ru. Sehingga menjadi Eigao Miru. Yang keempat, Tenisuo Shimas. Dia menjadi apa? Tenisuo Shimas dia akan menjadi? Tenisuo Shimas. Jadinya apa? Coba dilihat di gini kalian juga, ya. Tenisuo Shimas, dia akan menjadi apa? Tenisuo Shimas. Jadinya apa? Tenisuo. Ingat, yang berubah itu cuma kata kerjanya saja. Berarti yang kata kerja di sini adalah shimas. Berarti shimas berubah jadi apa?
Shimas berubah jadi apa? Suru. Ya, sehingga dia menjadi tenis wo suru. Hai. Suru. Ya, shimas itu dia berubah menjadi suru. Kalau hong o yomimas, dia jadi apa? Hong o yomimas. Coba diperhatikan di layar kalian. Hong o yomimas, dia menjadi apa? Yomimas itu termasuk golongan berapa? Golongan 1, 2, atau 3? Satu, dia termasuk golongan 1, benar. Berarti perubahannya gimana? Yomimas akan menjadi apa? Yomimas dia menjadi apa? Apakah kalian masih ingat? Yomi? Yomu. Sehingga dia akan menjadi hong o yomu. Sampai sini ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan? Tidak. Nah, jadi kalau kita pengen menyebutkan hobi, ya, kalau kalian pengen nyebutin hobi, sebutin dah kayak tadi. Tambahin bentuk kamus itu, tinggal kalian tambahin koto desu. Misalnya, contoh, hobi kalian itu memasak. Kalian tinggal bilang, shumi wa ryori o sukurimasu ubah jadi bentuk kamus, jadi sukuru koto desu. Ya, ryori o sukuru koto desu. Kalau yang nomor 2, siapa yang bisa menyebutkan hobinya berarti? Shumi wa, gimana jadinya? Shashin. Shashin o. Torimas berubah jadi apa? Berubah jadi apa? Toru koto desu. Tinggal bentuk kamusnya kalian tambahin dengan koto desu. Jadi shumi wa shashin o toru koto desu itu artinya adalah hobi saya itu mengambil foto, ya. Yang nomor 3, eigao mimas. Siapa yang bisa mengubahnya ini? Shumi wa gimana jadinya? Hai, eigao miru. Eigao miru. Shumi wa eigao miru koto desu, ya. Shumi wa eigao miru koto desu. Artinya hobi saya adalah menonton film. Nomor 4 siapa bisa? Tenis wo shimasu. Ubah menjadi hobi. Bagaimana jadinya? Tenis wo suru. Berarti kalau mau nyebutin hobi, coba lengkapi shumi wa. Gimana jadinya? Shumi wa. Hai, shumi wa tenis wo suru koto desu. Yang terakhir, hong o yomimasu. Gimana jadinya menyebutkan hobinya? Shumi wa yomumas. Yomimas bentuk kamusnya apa, Adel? Yomu. Berarti gimana jadinya? Shumi wa koto desu. Hai, ingat.
untuk menyebutkan hobi, ya enggak apa-apa. Ya, untuk menyebutkan hobi, kalian tinggal menggunakan bentuk kamus itu, tambahin dengan koto des. Contohnya, shumi wa ega o miru koto des. Artinya adalah hobi saya menonton film. Atau contohnya, shumi wa shashin o toru koto des. Hobi saya adalah mengambil foto atau berfoto. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Shitsumo ga arimasu ka? Apa kalian ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya. Jadi, apa yang bisa kalian simpulkan dari pelajaran? Hai. Jadi, dalam menyebutkan hobi yang berupa aktivitas, misalnya kayak tadi, kalau hobinya misalnya kayak menari, mengambil foto, menonton film, atau membaca buku, bermain tenis, itu kalian tidak boleh menggunakan bentuk emas di tengahnya ya. Kalian harus ubah dia jadi bentuk kamus dulu, baru ditambahin apa? Setelah ubah jadi bentuk kamus, tambahin apa? Ada yang bisa jawab? Halo? Halo? Hai. Apa ada shitsumo ga arimasu ka? Apa ada pertanyaan? Hai, tidak sensei. Tidak. Coba sekarang hidupkan mode video kalian, apa bisa? Biar saya lihat muka kalian. Oh, why didn't I see? Hai. Ada pertanyaan? Tidak? Ada yang bisa menyimpulkan hari ini kita sudah belajar apa? Tentang hobi. Iya, tentang hobi. Menggunakan kata untuk dijadikan menyebutkan hobi, kita harus mengubahnya menjadi bentuk kamus. Iya, terima kasih Adel-sang. Jadi kalau kita mau menyebutkan hobi dalam bentuk aktivitas, kita harus mengubah bentuk emasnya tadi itu menjadi bentuk kamus ya. Atau bentuk kamus itu bisa kalian gunakan ketika misalnya kalian menemukan kata yang kalian tidak tahu artinya dan kalian ingin ingin cari artinya di kamus ya. Hai, ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak. Tidak. Nah, Ya. kalau tidak ada pertanyaan, nanti silakan cek untuk latihannya, nanti saya kirim di gini ya. Terus, karena tidak ada pertanyaan, kita sudahi sampai sini dulu. Namun sebelum kita selesai, kita berdoa dulu ya. Berdoa, dimulai. Berdoa, selesai. Siapa aja yang masih di meeting ini? Halo? Saya Sensei. Ardito-sang? Saya sensei. Saya Sensei. Nikreni? Apa saja kendalanya? Ada yang sinyalnya stabil sekali nggak?
Sensei ada sana nih. Bilang. Halo. Sensei Bilang nu nih. makan. Eh, Sensei nu makan. Sensei nu makan. siapa? Dila di sensei lu Dila. Yang. Sensei. Ya, Dila kan di sensei mana Dila? yes. Halo, suara saya kedengaran nggak sih? Halo? Kedengaran. Ya. Kedengeran Sensei. Oh, dari tadi apa kalian bisa mendengarnya jelas? Jelas ya? Sebentar dulu. Jelas. Habis. Dek. Baik, Tadi. karena tidak ada pertanyaan, ya kita akhiri sampai sini dulu. Ya, kita ketemu lagi lain waktu ya. Hai, domo arigatou Tadi gozaimasu. Sanja di guru. Wan-wannya Sandi ngajain. Mata raishu. Mata Dibahas raishu. dulu, Cik. Terus Sensei. Dila. 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 Hai, boleh dah keluar. Mana sih? Dila.